Anak-anak, dari pembelajaran minggu kemarin dan hari ini, semua kan sudah Ibu jelaskan mengenai dinamika kependudukan, urbanisasi maupun mobilitas sosial. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apa maksud dari mobilitas kependudukan itu sendiri? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Marisa, gimana? Jadi mobilitas penduduk merupakan gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah geografis ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi mobilitas kependudukan itu sendiri dapat dilihat dari arti fisik, yaitu sebuah perpindahan penduduk untuk memperoleh peluang dan kesempatan yang lebih luas di tempat lain, atau disebut dengan mobilitas horizontal. Dalam arti sosial sendiri, berarti ekonomi dan budaya, yaitu upaya dalam peningkatan status melalui peningkatan kesejahteraan. Ya, Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, kelahiran, di mana seorang penduduk melahirkan untuk generasi berikutnya, dan untuk itu sangat mempengaruhi ke dinamika kependudukan, yang hasilnya akan bertambah kembali kependudukan di daerah tersebut. Yang kedua, yaitu kematian. Setiap makhluk akan mengalami kematian dan itu juga akan sangat cenderung mempengaruhi dinamika kependudukan, yang tentu akan berkurangnya populasi penduduk di daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah migrasi, yaitu seorang yang berpindah dari kota A ke kota B, dan ini sangat mempengaruhi kedinamikaan penduduk suatu daerah tersebut. Sudah, Bu? nah baik. Jadi di suatu daerah itu jelas memiliki faktor dari dinamika kependudukan. Yang pertama, kelahiran. Jika kelahiran tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah melalui program KB, maka populasi penduduk di Indonesia semakin banyak. Dan jika pemerintah tidak tanggap dalam menanggulanginya, maka Indonesia semakin tidak maju, melainkan berkurang karena pendidikan di Indonesia sendiri juga kurang dalam penanganannya yang lebih baik. Nah, untuk yang kedua tadi, kematian ya. Kematian juga dapat mengurangi populasi penduduk. Tetapi kebanyakan anak muda sekarang menambah populasi penduduk dengan cara menikah di usia dini dan melahirkan juga di usia dini. Yang ketiga, migrasi juga dapat menyebabkan suatu daerah membludak jika dari desa ke kota berpindah dengan alasan pekerjaan. Namun di desa sendiri juga dapat membuat lapangan pekerjaan yang digunakan untuk masyarakat di desa itu sendiri. Nah, baik. Sudah benar penjelasan dari Fahrul tadi. Untuk selanjutnya, Ibu kan kemarin juga membahas mengenai urbanisasi dan penyebabnya. Nah, sekarang apa upaya kamu sendiri dalam menanggulangi urbanisasi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Indah, gimana? Jawabannya, membuka lapangan kerja baru di daerah-daerah, menularkan pengalaman kerja di desa, menambah sarana dan prasarana di desa, dan adanya pinjaman lunak kepada pengusaha-penguasa daerah. Sudah, Bu. Nah, baik. Jadi, urbanisasi sendiri diartikan sebagai
perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar, di mana pemerintah juga mempunyai pencegahan untuk mengurangi terjadinya urbanisasi, antara lain yaitu melaksanakan pembangunan secara desentralisasi, yaitu sebuah pembangunan yang merata atau menyebar berpusat pada daerah-daerah. Misalnya pembangunan di Indonesia berpusat pada 4 kota besar, yaitu Medan, Surabaya, Jakarta, hingga ujung pandang. Masing-masing dari daerah yang mengembangkannya masing-masing daerah akan mengembangkan suatu daerah sekitarnya. Misalnya contoh, untuk daerah Jakarta sendiri dikenal dengan istilah Jabodetabek. Di Surabaya sendiri juga dikenal sebagai istilah gerbang Kertasusila. Dengan demikian, penduduk desa yang ingin mencari pekerjaan tidak perlu datang untuk ke kota. Nah, upaya pemerintah juga menyeimbangi dengan mengadakan modernisasi desa dengan program pembangunan. Terus yang ketiga, memperbanyak fasilitas dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan, seperti fasilitas kesehatan yang disebut dengan puskesmas pembantu, sekolah, tempat hiburan atau tempat wisata, dan transportasi yang memadai. Dan yang selanjutnya, mengendalikan pertumbuhan penduduk di pedesaan melalui program pemerintah, yaitu program keluarga bencana atau KB. Biasanya diadakan di kampung-kampung yang akan merubah nama kampung tersebut menjadi kampung KB desa sekian-sekian. Selanjutnya, meningkatkan perekonomian rakyat pedesaan, antara lain dengan membangun sebuah irigasi, mengaitkan koperasi unit desa atau KUD. Yang selanjutnya, meningkatkan keamanan di pedesaan dengan istilah mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Selanjutnya, mengeluarkan peraturan untuk mempersulit perpindahan penduduk dari desa ke kota. Misalnya izin pindah ke kota sulit. Jakarta dinyatakan tertutup bagi pendatang baru. Seperti itu contohnya. Dan usaha-usaha sendiri untuk mengatasi akibat urbanisasi juga dapat disebutkan di kota besar yang sudah dijelaskan oleh Indah tadi, yaitu menertibkan pemukiman kumuh, pembuangan sampah dan air limbah. Mengadakan penghijauan kota, yaitu mengadakan jalur hijau dan tanaman. Nah, misalkan tadi sama kayak di desa, yaitu membangun sebuah irigasi dan tempat wisata. Yang selanjutnya, memperluas pemukiman dengan membangun kota satelit, yaitu kota kecil di sekitar kota besar. Contohnya ada di Surabaya. Yang selanjutnya, menambah perumahan rakyat dengan membangun rumah susun yang murah dan menambah sarana angkutan, jaringan listrik, air minum, dan sebagainya. Dan menciptakan sebuah kutub pertumbuhan baru dengan meningkatkan sumber daya manusia. Seperti itu. Sangat ada kaitannya dengan yang sudah dijelaskan oleh Ines Syafitri. Jadi, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu sudahi. Semoga kalian diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Yeah, this is going down.